Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan kembali membahas 25 latihan soal SKB pengelolaan keuangan negara. Ini adalah video yang ketiga. Oke, kita mulai saja. Soal pertama. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi merupakan A. Dana alokasi umum, B. Dana alokasi khusus, C. Dana bagi hasil, D. Dana darurat. Jadi kata kuncinya ada persentase tertentu. Kalau persentase berarti itu adalah bagi hasil. Maka jawabannya C. Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi, kabupaten, kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk di dalam dana perimbangan di samping dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Kemudian, dana darurat adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas. Dana darurat termasuk salah satu sumber penerimaan daerah. Laporan realisasi anggaran 2. Neraca 3. CALK 4. Laporan arus kas 5. Laporan perubahan ekuitas 6. Laporan operasional 7. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, laporan keuangan yang diterbitkan oleh PPKD sebagai entitas pelaporan yaitu A. 1, 2, 3, 5, dan 6, B, 2, 3, dan 4, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, D, 1, 2, 3, dan 4. Maka jawabannya C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Semua sebagai entitas pelaporan dia berarti semua ada 7 laporan keuangan. Sedangkan kalau dia sebagai entitas akuntansi cuma 1, 2, 3, 5, dan 6. Laporan realisasi anggaran, neraca, CALK, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri, pimpinan lembaga, dan diberitahukan kepada setelah kerugian negara itu diketahui. A. BPK selambat-lambatnya 14 hari kerja, B. BPK selambat-lambatnya 10 hari kerja, C. BPK selambat-lambatnya 7 hari kerja, D. BPK selambat-lambatnya 2 hari kerja. Maka jawabannya C. BPK selambat-lambatnya 7 hari kerja. 7 hari ya teman-teman. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri, pimpinan lembaga, dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui. Soal berikutnya. Oke, soal berikutnya.
Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara adalah A. Kuasa BUN, B. Kuasa pengguna anggaran, C. Pejabat pembuat komitmen, D. Bendahara pengeluaran. Maka jawabannya C. Pejabat pembuat komitmen. Sesuai pasal 1 ayat 23 PPRI nomor 45 tahun 2013 yang telah diubah pada PPRI nomor 50 tahun 2018. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Soal berikutnya. Anggaran yang disetujui DPR atau DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan disebut dengan A. Silpa, B. Ekuitas dana, C. Apropriasi, D. Allotment. Maka jawabannya C. Apropriasi. Silpa dengan huruf kecil adalah sisa lebih perhitungan anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca. Otorisasi kredit anggaran atau allotment adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari rekening kas umum negara atau daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut. Jadi jawabannya C, ya. Anggaran yang disetujui DPR, DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan disebut dengan apropriasi. Soal berikutnya. Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan APBN APBD pada kantor atau satuan kerja Kementerian Negara Lembaga Pemerintah Daerah adalah A. Bendahara penerimaan, B. Bendahara pengeluaran, C. PPSPM, D. PPK. Maka jawabannya B. Bendahara pengeluaran. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara di bawah ini adalah A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Maka jawabannya A. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Soal berikutnya. Pada setiap awal tahun anggaran, setiap OPD mengajukan anggaran yang dibutuhkan dan kemudian dituangkan ke dalam dokumen pagu anggaran guna membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan dana. Setelah dana tersebut cair, kemudian digunakan untuk keperluan kantor, maka Kepala Badan selaku pengguna anggaran sebagai pejabat yang mengelola keuangan harus mempertanggungjawabkan Kepala Daerah selaku A. PPK, B. PKPKD, C. PKPPA, D. PKPPK. Maka jawabannya B. PKPKD.
Pada setiap awal tahun anggaran, setiap OPD mengajukan anggaran yang dibutuhkan dan kemudian dituangkan ke dalam dokumen pagu anggaran guna membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan dana. Setelah dana tersebut cair, kemudian digunakan untuk keperluan kantor, maka Kepala Badan selaku pengguna anggaran sebagai pejabat pengelola keuangan harus mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, di mana pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh bendahara pengeluaran yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran. Soal berikutnya, surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PA atau kuasa PA karena kebutuhan dananya melebihi pagu uang persediaan yang ditetapkan disebut A. SP2D, B. SPP, C. SPMGU, D. SPMTUP. Jawabannya D. Surat perintah membayar yang diterbitkan oleh KPA atau kuasa PA karena kebutuhan dananya melebihi pagu uang persediaan yang ditetapkan disebut SPMTU. TUP ini sama dengan TU ya. Jadi TU itu artinya tambah uang, kalau TUP tambah uang persediaan, sama. Oke, soal berikutnya. Menteri, pimpinan lembaga merupakan Chief Operating Officer, sedangkan Menteri Keuangan merupakan Chief Financial Officer. Dalam pelaksanaan anggaran, keduanya mempunyai kedudukan yang setara dalam rangka menjaga terlaksananya prinsip A. Saling bekerja, B. Saling tukar, D. Saling membangun, C. Saling membangun, D. Saling uji. Jawabannya adalah D. Saling uji, check and balance. Prinsip saling uji atau check and balance di antara pejabat perbendaharaan negara merupakan salah satu perubahan mendasar yang tidak ada sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan. Oke, selanjutnya bisa baca sendiri ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan laporan keuangan SKPD yang secara langsung dapat disusun dari neraca saldo adalah A. Laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, B. Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, C. Laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, D. Laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Jadi kalau yang bisa disusun langsung dari neraca saldo adalah C. Laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Melaksanakan fungsi BUD merupakan tugas dari A. Kepala SKPD, B. Kepala SKPKD selaku PPKD, C. PPSPM, D. Bendahara Pengeluaran. Maka jawabannya B. Kepala SKPKD selaku PPKD. Kepala SKPKD selaku PPKD sesuai pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran adalah pengertian dari A. Dana bagi hasil, B. Dana transfer khusus, C. Dana cadangan, D. Dana alokasi khusus. Maka jawabannya C. Dana cadangan.
Sesuai dengan pasal 1 ayat 18 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran adalah pengertian dari dana cadangan. Soal berikutnya. Sebelum membuat pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran harus menunggu pertanggungjawaban dari setiap bendahara pengeluaran pembantu yang berada di setiap bidang yang berupa A. Pembuatan BKU SPJ 1, B. Rincian objek SPJ 2, C. Keseluruhan pengeluaran atau SPJ administratif SPJ 3, D. A dan C benar. Maka jawabannya C. Keseluruhan pengeluaran SPJ administratif SPJ 3. Sebelum membuat pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran harus menunggu pertanggungjawaban dari setiap bendahara pengeluaran pembantu yang berada di setiap bidang yang berupa SPJ 3. Jika SPJ 3 tersebut belum diserahkan kepada bendahara pengeluaran, maka bendahara pengeluaran tidak dapat membuat laporan pertanggungjawaban. Soal berikutnya, verifikasi yang dilakukan untuk memperoleh kepastian bahwa dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran anggaran yang tercantum dalam tanda bukti telah tersedia dan masih cukup tersedia dalam DIPA dan petunjuk operasional kegiatan rencana kerja anggaran kementerian lembaga disebut A. Verifikasi ketersediaan dana, B. Verifikasi kebenaran tagihan, C. Verifikasi ketepatan tujuan, D. Verifikasi kebenaran pembebanan anggaran. Maka jawabannya A. Verifikasi ketersediaan dana. Oke, ini soalnya. Maka jawabannya adalah B. PMK nomor 101 garing PMK titik 01 garing 2017. Soal selanjutnya. Bukti pemeriksaan adalah semua informasi yang digunakan pemeriksa untuk menentukan apakah informasi yang sedang diperiksa telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dua syarat bukti pemeriksaan berikut ini yaitu A. Kebenaran dan keandalan, B. Kejelasan dan keterbukaan, C. Transparan dan andal, D. Kecukupan dan kompeten. Maka jawabannya D. Kecukupan dan kompeten. Kecukupan dan kompeten bukti pemeriksaan adalah semua informasi yang digunakan pemeriksa untuk menentukan apakah informasi yang sedang diperiksa telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Terdapat dua syarat bukti pemeriksaan yaitu kecukupan dan kompeten bukti. Tingkat keyakinan bahwa bukti tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan yang tergantung dari relevansi pengetahuan langsung pemeriksa, keaslian bukti, independensi yang menyajikan, kualifikasi individu, objektivitas, keefektifan pengendalian intern, dan ketepatan waktu disebut A. Kecukupan bukti, B. Kompetensi bukti, D. Keutuhan bukti, C. Keutuhan bukti, D. Kebenaran bukti. Maka jawabannya B. Kompetensi bukti. Kompetensi bukti adalah tingkat keyakinan bahwa bukti tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Kompetensi suatu bukti tergantung dari relevansi, pengetahuan langsung pemeriksa, keaslian bukti, independensi yang menyajikan kualifikasi individu, objektivitas, keefektifan pengendalian intern, dan ketepatan waktu. Soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan dokumen yang diperlukan dalam verifikasi ketersediaan dana, yaitu A. Dokumen verifikasi anggaran, B. Kertas kerja tahun anggaran berjalan,
C. Sistem informasi keuangan. D. Nota verifikasi. Maka jawabannya A. Dokumen verifikasi anggaran. Dokumen yang diperlukan dalam verifikasi ketersediaan dana antara lain A. Kertas kerja tahun anggaran berjalan. B. Sistem informasi keuangan. C. Dokumen pencairan dana. D. Nota verifikasi. Apabila dana yang hendak dicairkan tidak tersedia atau cukup, maka verifikator keuangan dapat mengembalikan dokumen pencairan dana kepada A. KPA. B. UAK PA. C. Koordinator administrasi. D. Koordinator ketersediaan dana. Maka jawabannya C. Koordinator administrasi. Apabila dana yang hendak dicairkan tidak tersedia atau cukup, maka verifikator keuangan dapat mengembalikan dokumen pencairan dana kepada koordinator administrasi untuk diperbaiki atau membatalkan proses pencairan dana bila dianggap perlu dengan sepengetahuan kepala bagian keuangan. Soal berikutnya. Akumulasi dari DIPA Persatuan Kerja yang disusun oleh PA menurut unit eselon 1 kementerian lembaga yang memiliki alokasi anggaran atau portofolio disebut A. DIPA petikan. B. DIPA induk. C. DIPA pusat. D. DIPA SP 2D. Maka jawabannya B. DIPA induk. DIPA induk adalah, penjelasannya ya, DIPA induk adalah akumulasi dari DIPA Persatuan Kerja yang disusun oleh PA menurut unit eselon 1 kementerian atau lembaga yang memiliki alokasi anggaran. Sedangkan DIPA petikan adalah DIPA Persatuan Kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana, dan perkiraan penerimaan, dan catatan yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja. Perbedaan mendasar dari kedua jenis DIPA ini adalah pada fungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Oke. Soal berikutnya. DIPA yang dikelola oleh Satker Pusat, suatu kementerian lembaga termasuk di dalamnya DIPA Satker Badan Layanan Umum pada KP dan DIPA Satker non vertikal tertentu SNVT disebut A. DIPA Satker Pusat atau kantor pusat. B. DIPA dana dekonsentrasi. C. DIPA tugas pembantuan. D. DIPA urusan bersama. Maka jawabannya A. DIPA Satker Pusat atau kantor pusat. DIPA Satker Pusat atau kantor pusat adalah DIPA yang dikelola oleh Satker Pusat atau KP suatu kementerian atau lembaga, termasuk di dalamnya DIPA Satker Badan Layanan Umum pada KP dan DIPA Satker non vertikal tertentu. Soal berikutnya. DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran kementerian lembaga dalam rangka pelaksanaan urusan bersama yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD Provinsi Kabupaten Kota yang ditunjuk oleh Menteri Pimpinan Lembaga berdasarkan usulan kepala daerah disebut A. DIPA Satker Pusat atau kantor pusat. B. DIPA tugas pembantuan. C. DIPA urusan bersama. D. DIPA Satker vertikal atau kantor daerah. Maka jawabannya C. DIPA urusan bersama. Kata kuncinya ada urusan pelaksanaan urusan bersama ya, maka jawabannya C. DIPA urusan bersama. Oke, bisa dibaca ya teman-teman. Soal selanjutnya. Peraturan mengenai
Untuk satu DIPA, KPA dapat menetapkan satu atau lebih PPK dan satu PPSPM. Diatur dalam, jawabannya adalah B. PMK nomor 190/PMK.05/2012. PMK itu Peraturan Menteri Keuangan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan dokumen-dokumen yang menjadi dokumen sumber pembukuan bendahara pengeluaran ialah A. Bukti potong atau pungut, B. Cek, C. DIPA, D. Kwitansi. Maka jawabannya A. Bukti potong atau pungut. Dokumen pembukuan merupakan dokumen-dokumen yang menjadi dokumen sumber pembukuan bendahara pengeluaran, antara lain cek, DIPA, kwitansi, rekening koran, SPM, SP2D. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman semua lulus CPNS tahun ini. Amin. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Thank you.